Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada? Selamat bertemu kembali dengan kami Dian Ministry pada saat ini, dan saya berada di tempat biasanya, yaitu di sebuah pantai yang sangat indah sekali. Kemudian menghirup udara yang segar. Ini bisa dilihat ya saudara-saudara, luar biasa keindahan alam, keindahan pantai yang boleh kita nikmati, hendak mengingatkan kita bahwa luar biasa pencipta kita, mengingatkan kepada kita manusia bahwa ada Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatunya, termasuk di dalamnya alam semesta dengan semua keindahan-keindahan yang luar biasa. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk di minggu yang ketiga di bulan Oktober 2023 dalam keadaan kondisi sehat, kuat, dan terus kita bersemangat menjalani kehidupan ini. Nah, pada siang hari ini saudara, hari ini adalah hari Minggu, di mana kita secara bersama-sama menyediakan waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan, Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Walaupun pada saat ini kita mungkin diperhadapkan dengan banyak-banyak persoalan, dengan banyak tantangan dalam hidup ini, saudara, dalam satu bulan seperti saya sampaikan di minggu pertama, minggu kedua, dan ini kita akan masuk di minggu yang ketiga. Tema utama kita atau tema sentral kita bicara tentang kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca serta kita akan berbagi renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya, mari saya ajak kita semua, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus, pada saat ini kami sedia mendengarkan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa kekuatan firman Tuhanlah yang memampukan kami untuk terus dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih, ambil alih pemberitaan ini, bahkan Tuhan, tempat ini disuci kuduskan oleh Engkau, sehingga kami boleh dapat pergunakan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti dalam minggu pertama, minggu kedua, dan ini kita akan masuk dalam minggu ketiga, tema utama kita adalah kuat di dalam Tuhan. Saudara, di sekeliling kita melihat hiruk pikuknya, ya, pergumulan, tantangan dalam hidup ini yang tidak pernah habis-habisnya. Seperti saya katakan bahwa sebelum pergumulan satu selesai, datang lagi, bahkan berombongan pergumulan itu, bahkan berombongan tantangan itu, ya. Nah, oleh sebab itu, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun uang kita, jabatan kita, kekuasaan kita, itu hanya yang kita miliki sementara di tengah-tengah dunia ini. Dan apapun kondisi yang sedang kita alami hari ini, ya mari terus kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang kita akan buka, Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 dari ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Bagi yang punya Alkitab di rumah, ya, sahabat-sahabat onlineku di mana saja Anda berada, yang baik Alkitab maupun Alkitabnya bisa dibuka dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup.
Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup, seruling dan orang banyak itu, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal yang ke-9 dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, terima kasih. Saya juga hendak menyapa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, para pendengar yang sudah menonton video kami, yang sudah like, yang sudah memberikan komen, bahkan yang sudah subscribe, ya sudah membagi video-video kami dari Dian Ministry. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak. Saya Dian Meronco, Sarjana Teologi. Dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih atas atensi, atas waktu yang sudah diberikan, duduk, ya menonton, bahkan men-share kembali setiap video-video yang sudah ditayangkan melalui YouTube channel kami. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Karena kita bersyukur selagi masih ada waktu, mari kita pergunakan waktu yang ada itu untuk kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasal yang ke-9 dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 ini masih merupakan rentetan, ya, atau lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang mengisahkan tentang pelayanan Yesus baik di kota maupun di desa. Jadi dapat dilihat bahwa ada mujizat-mujizat yang terus dilakukan Yesus dalam pelayanannya kepada banyak orang yang memang sangat membutuhkan. Ada orang yang sakit kusta disembuhkan. Ya, kita sudah tahu ya, kalau namanya penyakit kusta tentunya sangat tidak baik, ya. Kemudian ada yang buta, ada yang lumpuh, ada ibu mertua Petrus, ya, dan orang-orang lain. Berarti tidak tercatat lagi banyaknya orang yang mengalami sakit, penyakit yang dapat dipulihkan atau disembuhkan atau diangkat oleh Yesus penyakitnya. Ada orang yang lumpuh, yang buta, yang kusta. Bahkan dalam pembacaan firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 18 sampai dengan 25 itu ada dua orang yang disembuhkan. Yang pertama itu adalah anak dari kepala rumah ibadat. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Jadi ada dua pribadi atau ada dua keluarga, ada dua oknum yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan penyakit-penyakit yang berbeda-beda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita selalu saya sampaikan kembali untuk mengingatkan kita kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan, bukan kuat di dalam kekuatanku, bukan kuat di dalam jabatanku, bukan kuat dalam kekuasaanku dan lain-lain sebagainya, tetapi kuat di dalam Tuhan, ya, yang sampai hari ini, sampai detik ini masih terus menganugerahkan kita
nafas hidup, sehat dan kuat. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Pesan apa yang hendak disampaikan kepada saya sendiri sebagai pemberita firman maupun kita yang menyaksikan, yang ikut mendengar, menonton video kami ini. Pesan yang dapat dilihat di sini, kalau kita melihat ya, saya akan lebih sorot ke yang lebih tajam lagi, itu yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, yang namanya pendarahan, sakit pendarahan, ya, itu tidak mudah. Saya masih ingat waktu sekitar tahun 2005, ya 2005. Waktu itu tidak 2005. Saya sempat pendarahan itu selama 3 bulan. Ya, saya sedikit bersaksi, selama 3 bulan saya pendarahan, dan badan saya sangat lemah, kemudian pucat. Ya, sepertinya kita tidak punya kekuatan, tidak berdaya lagi. Itu yang saya alami selama 3 bulan. Nah, itu karena memang kontrasepsi waktu itu yang saya pergunakan, dan ternyata setelah saya ke dokter, saya diperiksa oleh ahli kandungan waktu itu, dan diputuskanlah untuk saya tidak memakai alat kontrasepsi yang sedang saya pergunakan pada waktu itu. Saudara, 3 bulan 90 hari yang saya rasakan itu sangat tidak enak. Badan saya menggigil, loyo, kepucatan, ya, seperti tidak berdaya lagi. Belum lagi yang lain-lainnya lagi, yang lebih susah lagi dari itu. Dan tentunya kondisi ini sangat mengganggu. Waktu itu saya masih dalam kondisi menyusui. Kemudian harus dengan kondisi seperti itu. Banyak hal yang harus dibutuhkan dalam kondisi itu, termasuk kesabaran, termasuk semangat untuk bisa bertahan di tengah-tengah kondisi itu, termasuk kekuatan, termasuk pendampingan dari orang-orang, termasuk suami, keluarga pada waktu itu, dan juga tentu tidak terlepas dengan perawatan medis yang pada waktu itu yang saya alami dan dilakukan oleh pihak keluarga saya. 90 hari itu kalau menurut saya sudah waktu yang sangat panjang dan sangat menyiksa. Tersiksa sekali. Apalagi ini 12 tahun pendarahan. Ya, ini perempuan, saya perempuan. Ya, 12 tahun. Ya, ada berapa hari? 365 hari dikali 12. Dikali 12 tahun. Kira-kira itu seperti apa siksanya, seperti apa penderitaan itu, kira-kira seperti apa juga ya, baik yang ikut merasakan secara langsung maupun pihak keluarganya. Walaupun di sini tidak diceritakan ya betapa sulitnya, betapa susahnya, dan tentunya perempuan ini walaupun tidak diceritakan dalam kitab ini, tentu sudah berusaha pada zaman itu juga untuk dapat bisa sembuh, ya, bisa sembuh, diupayakan semampunya. Yang menarik di sini adalah bagaimana ketika mereka mendengar bahwa ada Yesus, ya, karena Yesus ini berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari kota sampai ke desa, terus memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Nah, pada waktu itu juga terdengar di mana-mana, walaupun dibilang setelah melakukan mujizat di satu tempat dibilang jangan dibilang-bilang. Nah, tetapi yang namanya seperti saya, ketika saya sudah sembuh, saya pulih, pasti saya tidak akan berdiam diri. Pasti akan diceritakan, pasti akan disampaikan kepada orang di luar sana yang mungkin walaupun penyakitnya tidak sama, pasti akan diceritakan. Ada di sana, ada orang yang bisa menyembuhkan, ada orang yang dapat menolong. Nah, ketika tersiar kabar itu, maka perempuan ini berusaha semampunya dia, karena
pada waktu itu yang darah, ya, perempuan yang berdarah itu tidak boleh menurut imam-imam itu, ya, itu tidak boleh masuk, apalagi mau masuk dalam rumah ibadah tidak boleh, ya, tidak boleh orang perempuan yang berdarah itu. Nah, jadi ini serba salah dia ini, ya, serba salah. Tetapi dalam kondisi yang ada dalam hatinya bagaimana, ya, saya dapat berjumpa dengan sosok yang saya percaya, yang kalau kita lihat di sini, yang betul-betul dia percaya bahwa sanggup untuk menolong dia dalam keadaan 12 tahun mengalami sakit pendarahan, ya, seperti itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dia berusaha dalam penderitaannya itu. Ketika Yesus ada di situ, kesempatan itu dimanfaatkan oleh perempuan ini. Kesempatan yang sangat sedikit itu dimanfaatkan oleh perempuan ini untuk mendekati Yesus. Walaupun di sini dilihat dia tidak bicara. Dia tidak bicara seperti bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, orang lumpuh berteriak, "Kasihani kami." Tidak. Perempuan ini berusaha mendekati Yesus tanpa dia bicara. Dia tidak berkeluh kesah di situ, dia tidak bilang, Yesus tolong, saya sudah 12 tahun pendarahan. Tidak. Dia hanya mendekati Yesus dari belakang. Tidak pergi di muka, saudara-saudara. Ya, karena dia sudah sadar diri juga. Ya, sadar diri juga dengan aturan-aturan orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Makanya dia memegang jubah Yesus dari belakang, ya, dari belakang. Asal kujama saja jubahnya, ujung jubahnya saja, ya. Dia tidak meminta mau jama tubuhnya, hanya ujung jubahnya Yesus saja yang dia jamah. Dia percaya dia pasti sembuh, seperti itu. Nah, lalu Yesus berpaling, ya, melihat keadaan itu. Oh, ternyata ada orang di belakang. Tanpa dia bicara, dia hanya pegang jubahnya, ya, hanya dia pegang ujungnya. Dia tahu bahwa orang ini membutuhkan kesembuhan. Orang yang sudah 12 tahun ini tidak ada konselor waktu itu, saudara-saudara, ya. Kalau hari ini, ya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, ya, ada konselor, ya, ada para diaken biasanya kan, ya, akan langsung melayani orang-orang yang seperti ini sehingga ditahu dia menderita sakit apa, dia menderita penyakit apa. Nah, sehingga dengan tepat langsung kita bisa tangani orang-orang yang membutuhkan pelayanan doa seperti itu. Orang ini tidak, dia tidak peduli orang-orang yang ada di sekitarnya mau bilang apa, dia tidak peduli. Yang penting pujama jubahnya Yesus pasti akan sembuh. Apa yang menarik di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tantangan seberat apapun, ya, tantangan dari orang-orang yang hadir di sekitar itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah, ya, apalagi dengan murid-muridnya saja itu pasti sudah ada tantangan. Pergumulan apa? Pergumulan yang sakit tadi, pendarahan selama 12 tahun itu bukan mudah. Tidak sedikit air matanya yang tumpah, ya. Tidak sedikit jeri lelahnya berusaha untuk mencari kesembuhan itu tidak mudah, saudara. Semua itu dia letakkan, semua itu dia tinggalkan, semua itu dia betul-betul dia letakkan di tangan Yesus, yang dia percaya bahwa Yesus itu ada kuat, Yesus itu ada kesembuhan. Yang menarik di sini adalah rasa percaya, bicara tentang iman di tengah-tengah penderitaan, iman di tengah-tengah kesulitan, iman di tengah-tengah tantangan yang ada. Itu, saudara. Kalau perempuan ini dia berhadapan dengan sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya tidak tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di luar sana mungkin kita berhadapan dengan tantangan apa saja. Dalam bacaan ini ada 2 oknum, ya.
satu anak kepala rumah ibadat yang juga sakit, bahkan di sini dikira dia sudah mati. Ya, menurut orang-orang di situ sudah mati. Karena sudah ada peniup seruling dan orang banyak di tempat kedukaan itu sendiri di situ. Jadi ada dua. Satu yang sudah menurut orang-orang yang hadir sudah meninggal, dan yang satu lagi itu sakit pendarahan. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi saudara, bahwa iman, rasa percaya yang luar biasa kepada sang pemberi mujizat ini, yang memiliki mujizat. Tidak ada keraguan-raguan ketika berhadapan dengan tantangan. Satu berhadapan dengan maut, satu berhadapan dengan penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan di mana saja kita berada. Seperti saya katakan berkali-kali, mari kita kuat di dalam Tuhan. Tantangan apa yang sedang kita hadapi? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi? Hari ini mungkin kita ada yang sakit, sudah keluar masuk rumah sakit, sudah berganti-ganti dokter, berganti-ganti obat, ya. Kalau perempuan tadi pendarahan, mungkin ada yang penyakit kanker, ada yang penyakit gula, ada yang penyakit hipertensi, ada yang penyakit jantung dan lain-lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali penyakit hari-hari ini, ya. Ada yang mau bilang, Tuhan, saya tidak sanggup lagi karena beratnya tekanan hidup, ya, karena beratnya ekonomi. Karena tidak ada keuangannya pas-pasan, ya, bahkan mendarat keuangannya, ya. Masa depan anak-anak kami yang tidak bisa lagi Tuhan kami kendalikan seperti apa modelnya. Pergaulan anak-anak kami yang hancur, bahkan rumah tangga kami sedang berada di ujung kehancuran, dan bisnis kami bangkrut, ya, dikejar-kejar debt collector mungkin, dan utang piutang dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita berada dalam kondisi-kondisi, ya, seperti orang yang sakit pendarahan tadi. Itu saya sampaikan saudara, tidak sedikit waktu yang terbuang begitu saja ketika berhadapan 12 tahun saudara, bukan waktu yang mudah. Ya, kalau anak itu usia 1 sampai dengan 17 tahun, ya. Nah, itu anak dikategorikan anak. Tidak ada di sini disebutkan bahwa anak itu berusia sekian, tidak. Ya, mungkin dia 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, tapi perempuan ini begitu jelas di situ 12 tahun menderita sakit pendarahan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang baru bergumul 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tantangan yang dihadapi, beragam-ragam pergumulan, beragam-ragam tantangan yang ada dalam pelayanan, ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dan dalam studi kita, dalam perkuliahan, dan banyak-banyak lagi. Mari saudara, kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini. Punya iman yang kuat ketika kita berhadapan dengan tantangan, ya. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus, ya. Iman kepada Yesus agar kita boleh kuat menghadapi tantangan. Jangan pernah ada kata menyerah, jangan. Ya, sepertinya biasa bilang, aduh, ya, tidak mampu ini Tuhan, so mau angkat tangan menyerah. Jangan. Ya, saya yang bicara ini mungkin orang akan bicara, dia enak bicara. Kalau hamba Tuhan mah bicara mah enak. Gitu biasa, ya. Enak sekali kalau dia bicara. Karena kenapa? Dia sudah kuat imannya, level imannya sudah berbeda dengan kita. Tidak, saudara. Ya, kerap kali juga kita merasakan bahwa kita berada di titik terendah. Tapi ketika kita berada di titik terendah, cepat-cepat cek. Cek apanya? Cek hubungan kita dengan Tuhan. Ya, cek semua itu. Sehingga kita akan tahu bagaimana Tuhan akan turun tangan dalam setiap persoalan kita. Jangan pernah kita berpikir, oh, saya punya tabungan di bank banyak, jadi sudah, Jo. Kita lewat saja sama itu pergumulan. Tidak, saudara. Ya, tidak. Mari, saudara, ketika kita berada dalam zona tidak nyaman. Ya, karena kalau berbicara dengan tantangan, berbicara dengan pergumulan, berbicara dengan persoalan, kita sedang berada di zona tidak nyaman. Berarti kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kulit kita.
tidak menyenangkan daging kita. Kalau kita bicara tentang pergumulan, berbicara tentang tantangan, ya, mari positifkan pikiran kita. Taruh iman kita betul-betul di hadapan Tuhan. Iman yang tidak keliru, iman yang tidak salah. Ya, tetapi iman yang kita boleh betul-betul kita tancapkan iman di dalam Yesus. Ingat, perempuan yang sakit 12 tahun, tidak ada orang yang bisa memberi pertolongan, tidak ada orang yang bisa memberi kesembuhan, hanya Yesus. Dia datang dari belakang bukan dari depan, karena dia tahu dia orang yang tidak layak. Ya, karena tantangan untuk dia berjumpa dengan Yesus juga itu tidak mudah pada waktu itu, di zaman itu. Kita hari ini yang hidup di zaman akhir ini, saya tahu di mana-mana orang merintih, di mana-mana orang, tidak ada yang saya dengar dia bilang, saya sudah senang hari ini. Tidak ada. Saya ke kiri, orang bilang, ibu susah sekali hidup hari ini. Ibu, kita mau makan apa? Ibu. Nah, bahkan ada yang saya dengar, biar cuma mau beli untuk makan hari ini, harus dicari hari ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa jangan pernah kendorkan imanmu kepada Tuhan. Kalau hari-hari di belakang Tuhan sudah tolong, ya, dalam berbagai-bagai tantangan yang ada, hari ke depan juga sama, Tuhan akan tolong kita. Ya, kuat di dalam Tuhan. Tema kita selama 1 bulan ini akan bicara tentang itu. Mau sakit kah? Ya, mau bangkrut kah? Ya, mau tertindih beban apakah kita? Ya, pelayanan kita mungkin sedang sepi-sepinya dan lain-lain sebagainya, ya, tertekan, tertindas, teraniaya. Percaya bahwa Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti bela kita. Ingat, kita juga harus taat. Jangan ketika kita bilang Tuhan bela kita, kita hidup sembrono. Jangan. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak ada orang yang luput dari dosa, tetapi minimal dia harus punya niat. Ketika dia sudah tahu itu salah, dia harus berubah. Dia harus datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bekal firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang boleh kita dengarkan memasuki minggu ketiga di bulan Oktober 2023. Semua serba rahasia. Kita tidak tahu akan apa yang harus terjadi, tetapi ingat bahwa bersama dengan kekuatan Tuhan, kita akan dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Pergumulan apa yang sedang saudara hadapi? Ya, saya tidak tahu, tetapi yang paling tahu adalah saudara sendiri. Bawa letakkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Ya, haleluya. Ya, bagi saudara-saudara yang dengan setia terus menonton video kami, menonton khotbah-khotbah kami tetap berharap kerjasama yang baik dari kita semua. Dan jangan lupa terus like, beri komen. Mungkin ada yang mau dikonseling, ada yang mau minta topangan doa, ya dapat dilihat di kolom bawah, yaitu kolom komentar, dapat diberikan di situ. Ya saudara ya, tetap tonton, like, komen, dan subscribe, sehingga kita akan terus bersemangat di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini, ya kita boleh bertemu di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati kita semua. Mari, kita yang sakit, kita yang butuh jamahan Tuhan, kita yang butuh kekuatan Tuhan, kita akan berdoa pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dengar firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami bahwa Engkau ada dan berkuasa atas kehidupan kami. Mungkin ada saudara-saudaraku yang saat ini mereka sedang dalam kesakitan, dalam berbagai sakit penyakit yang mereka sedang alami. Mereka yang sedang dalam beban pergumulan yang berat, Tuhan, yang tidak bisa disebutkan apapun itu bentuknya. Tuhan, lihat mereka. Tolong mereka, pegang tangan mereka kuat-kuat. Berpalinglah Engkau, Tuhan, melihat setiap kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati tempat ini, dan kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih sudah ikut bersama dengan kami.
dan selanjutnya kita akan tetap ada khotbah-khotbah selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati kita.